Anak saya usia 1 tahun. Kebetulan saya juga wanita karir nih. Awal-awal MPASI, anak nggak milih-milih makanannya. Setelah adanya kesibukan, kira-kira anak usia 9 bulanan dan tidak ditangani oleh saya, pola makannya ini berubah. Karena yang dimasak hanya bubur beras saja, jarang ditambah apa-apa, yang menyebabkan berat badan ini nggak seimbang atau nggak sesuai dengan usianya. Atau ini bisa dikatakan di sini tidak mengalami kenaikan. Nah, sedangkan anaknya ini sudah aktif dan sudah juga bisa berjalan. Nah, ini apa yang harus saya lakukan nih untuk menghindari stunting pada anak saya? Karena kurangnya berat badan atau berat badan kurang sesuai dengan usianya karena tidak mengalami kenaikan berarti setiap bulannya. Karena terus terang saya kepikiran dengan kondisi anak yang berat badannya tidak naik-naik ini, Dok. Jadi masalah berat badan yang tidak naik ini. Mungkin bisa dijawab nih, Dok. Iya, salam kenal Mbak Dwi. Saya juga prihatin kalau seperti itu. Jadi Mbak Dwi boleh berkarir, tapi memang tumbuh kembang anak harus fokus ya, Mas. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya memang kita pilihannya berkarir, saya juga kerja gitu, Mas ya. Tapi untuk asuhannya, Mbak Dwi bisa menyiapkan yang lebih variatif sebelum Mbak Dwi berangkat kerja. Atau misalnya kalau misalnya Mbak Dwi nggak sempat masak nih, saya nggak sempat masak, boleh di apa? Boleh di apa ya, Mas? Tatar ke pengasuhnya, masaknya harus seperti ini gitu. Yang pertama apa, Mas? Yang pertama, pastikan selalu ada protein hewani di makanan anak kita, Mbak Dwi. Jadi Mbak Dwi boleh pilih ayam, ikan, daging, telur. Yang paling bagus ikan, Mbak Dwi, karena dia mengandung omega 3 untuk perkembangan otak. Jadi jangan cuma dikasih misalnya nasi, bayam, tempe gitu ya kadang-kadang ya. Itu juga kurang. Karena protein yang lebih baik itu adalah protein hewani dari yang tadi saya sebutkan, Mas Ibu. Ya, protein nabati boleh, tapi kualitas dari nutrisinya lebih baik protein hewani dari protein nabati. Yang pertama. Jadi waktu saya kerja dulu, Mas Digi, pagi saya menyempatkan. Jadi memang kita bisa menyempatkan konten kok Bunda di pagi hari sebelum berangkat, masak dulu. Ya, masak dulu MPASI sambil kita mandi, beres-beres, atau misalnya nyiapin bahan untuk kerja, kita menyiapkan dulu MPASI untuk buat kita. Kayaknya kemarin pernah live untuk MPASI juga ya, Mas Didi ya, seingat saya. Ya kan, cara pembuatan MPASI. Nah itu diprioritaskan untuk memberikan harus selalu ada protein hewani. Ya, kalau misalnya Mbak Dwi mau masak untuk seharian juga bisa, misalnya dimasaknya bubur dengan atau misalnya nasi ya. Kalau udah 1 tahun biasanya dia bisa makanan keluarga, Mas Digi bisa makan nasi, terus dikasih protein hewani seperti ikan, ayam, daging dan telur ya, sesuai dengan stok yang ada di kulkas. Terus nanti kalau mau tahan sampai sore, Mas Digi, sayurnya ditambahinnya bertahap. Jadi Mbak Dini nggak bisa ditambahin sayur dulu, Mas. Jadi sayurnya bertahap. Kan kalau sayur kan bagusnya fresh ya. Jadi bisa nanti minta tolong ke Mbaknya atau ke yang ngasuh untuk masak sayur pas saat mau makan. Baik. Itu ya. Semoga bisa terjawabkan dari pertanyaan dari ini Bunda Dwi. Satu lagi nih. Iya. Pesannya. Jadi selain dari protein hewani juga Bunda Dwi bisa menambahkan minyak 1 sendok di piring makan anandanya. Minyak apa nih? Jadi minyak itu boleh minyak, kalau misalnya memang di piring makan bisa minyak zaitun ya, atau minyak olive oil atau minyak goreng juga nggak apa-apa. Karena 1 gramnya dia 9 kalori, Mas. Jadi tinggi kalori. Kan berat badannya susah naik ya. Kalau dengan minyak itu kan kalorinya tinggi, naiknya jadi gampang. Baik. Terima kasih dokter atas jawabannya dan semoga bisa membantu ya jawaban dari dokter tersebut.